Kutip duplikat atau nempel seperti itu? Kalau nampak, jujur ya. Kalau jaluk jeneng dari kita sih udah nggak ada yang Jepang ya. Kalau bukan. ya sih. Kalau Hello Authentic People, kembali lagi dalam konten Drink with Dev bersama saya Andi Pranagusuma. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu band modern rock asal Bali. So ladies and gentlemen, please welcome Ellison Rock. Tear me apart, did I put my faith into that? So give me a life, cause I'm drowning in the ocean. Take me back from here, I'm so broke, I'm feeling sad, I feel so lonely. I put my dreams and memories for you. Can't you feel my heart? Can't you see my eyes? I'm coming without you, and belong to go for the game. I'm feeling without you, and take me back. Tell me tonight when you still feeling down, and give me a time, cause I'm feeling so alive. Take me back from here, I'm so broke, I'm feeling sad, feel so lonely. I put my dreams and memories for you. Can't you feel my heart? Can't you see my eyes? I'm coming without you, and belong to go for the game. I'm feeling without you, and take me back. Oke, Ellison Rock sudah bergabung bersama kita hari ini. Irasemasen. Berasa mengundang Ellison Rock ini berasa datang ke sushi restoran. Oke, Ellison Rock sudah bersama kita pada hari ini dan tentunya kita akan mengulik tentang Ellison Rock. Sebelumnya kita sambut dengan yang hangat Tropical Aloha. Ya, nanti kalau teman-teman mau cari silakan langsung cari ke
Jalan Kaswari nomor 22 ya, dan juga saya disupport oleh Dev Authentic hari ini. Ada new arrival Buckethead nih. Bisa di-visit di website kita di www.devauthentic.com ya. Tuh. Oke, silakan dibuka beli karena saya tidak akan membuka karena saya MC. Bukan tukang ketok. Yang ini dulu. Yang mana ini? Rasanya untuk Alison Rock ini. Varian rasa kopi. Oh, coffee. Biar ke indie-indian sedikit. Oke. Iya. Nih. Seru sekali ya. Kita hari ini kedatangan band Jejepangan ya. Yos. Jejepangan. Mungkin saya mendengar sedikit bergunjing-gunjingan gitu ya. Yo. Katanya personilnya sempat berganti-ganti. Yes. Ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana sih biografi dari terbentuknya Alison ini, tahun berapa, bagaimana prosesnya, mungkin bisa? Nah, jadi Alison Rock sendiri terbentuk di tahun 2013. 2013. 2013 akhir. Nah, di mana pada saat itu lagi hangat-hangatnya One Ok Rock. One Ok Rock. Ya, jadi saat itu kita bisa bilang Japan culture itu benar-benar mempengaruhi musik yang ada di segmen indie terutama di Bali ya. Selain itu industri Bahkan perfilman juga ya? Bahkan. Nah, yang mempengaruhi itu saat itu ada Kenshin kan. Nah, Kenshin itu ada The Beginning dari One Ok Rock. Ya, sebagai soundtracknya ada apa namanya? Hatich ya. Oh iya. Rurouni Kenshin Samurai X ya, Samurai X ya. Dan akhirnya pengaruh tersebut membawa minat daripada Alison Rock sendiri untuk membentuk band Ibor Japan ya. Jadi Japanese rock seperti itu. Yes. Yang ibaratnya dia sudah membawa musikalitas Jepang tuh keluar dari Japanese rock pada umumnya. Ya modern rock gitulah, kayak BMTH gitu ya, tapi versi Jepangnya kan, versi Jepangnya karena Sleeping with Siren-nya and so on lah. Dan akhirnya Alison sendiri membuat ya, membentuk band yaitu Alison Rock itu, dan jalan berproses kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun bersama Ayah, udah gitu Adit, dan ada Dedi Firmansyah. Kebetulan vokalis awal daripada Alison Rock itu adalah Aldi. Oh, Aldi namanya. Aldi namanya. Nah, jalan setahun sama Aldi. Sama Aldi. Berarti Kak Sabda belum masuk itu? Belum. Waktu itu belum jadi anak band berarti? Udah. Nah, lucu. Pernah di beberapa kesempatan saya ditanya, bandmu apa saat gitu loh. Sebelumnya ikut Alison Rock-nya apa? Band dibilang band juga enggak. Dibilang menghasilkan dari band itu juga enggak. Namanya band side job namanya gitu loh. Reguleran. Freelance nama bandnya. Saya juga malu bilangnya nama band. Ya, kalau dibilang terkenal enggak kan. Cuman saat itu ada menjadi soundtrack film. Oh, sudah sampai menjadi soundtrack? Ya, band itu band canda-canda sebenarnya. Harus canda-canda. Ya, canda-canda awalnya. Jadi saya gondrong kan zaman imo-imo. Oh, gondrong dulu. Ya, imo-imo. Poninya lempar. Ya, poninya. Dan saya dapat salto lagi di salah satu panggung. Ya, salto maksudnya jatuh dari panggung. Oh, gitu. Saya kira mau ngeluarin tendangan T kan. Ini saksinya. Akrobat saya saat itu. Dan akhirnya ya saat itu Dewata ya, belum Kompas ya saat ini. Nah, merek lah itu. Merek stasiun TV yang ada di Bali lokal. Nah, itu saya setiap hari diputar nih dengan form atau dengan look saya di side job tuh yang gondrong, tiba-tiba saya potong rambut. Nah, orang nggak mungkin tahu kan siapa masa itu yang vokal. Tapi nggak jalan entah kenapa, ibaratnya ada pertarungan Dragon Ball di dalam intern gitu. Band itu. Itu band yang awal ya? Iya, band yang awal tuh. Akhirnya saya memutuskan untuk udah nggak ngeband dulu, udah capek dah. Macam-macam kayak gini, macam bertarung aja kerjanya. Masa di studio saling lempar, ya itu. Lempar stick, buah gitu. Apa ini band apa? Ini tawuran. Ya, tawuran, totally chaos lah pokoknya. Malu saya bilang gitu. Tapi Tit gitulah, nanti bisa di nama band tuh Tit gitu, boleh lah. Tapi malu sih. Tidak mau disebutkan di sini. Malu spesial lah buat supaya kita tahu. Ya boleh, freelance-nya nanti itu boleh. Jadi sebenarnya bandnya dulu terlalu rebel. Iya, rebel. Sangat rebel. Oke, bagaimana personil Alison Rock setelah itu sudah menjadi ditetapkan atau gimana? Jalan setahun ya sama Aldi ya. Sama Aldi dengan formasi yang lama, dengan Dedi, Ayah, Adit ini akhirnya menentukan sikap. Saat itu sikap yang diambil adalah mengganti vokalisnya karena ada suatu dan lain hal
karena ini ada sesuatu yang artinya belum ya sensitif sih, belum sempat kami kulik ya untuk kami kemukakan di publik, bahwasanya ada sesuatu ketidakcocokan habit ataupun perilaku ya, sehingga mengambil sikap untuk ya membongkar lah formasi front head-nya itu untuk ke orang baru gitu loh, untuk ke orang baru. Nah, entah kenapa setelah saya ibaratnya kalau Wiro Sableng bilang udah nggak turun gunung lagi, udah mendaki gunung lagi, dia saya udah merasa udah nggak ngeband laut itu lihat Adib kan ngeband keren gitu loh. Wah, ya saya udahlah anak muda kan itu saya pikirnya. Saya mikir udah 2014 tuh wisuda Adib. Wisuda saya mikir kleng kerja adanya kleng. Yang band-bandan kita. Lihat yang artis-artis saat itu indie kan itu aja susah untuk mendobrak menjadi sesuatu untuk melawan band-band yang ada di Bali saat itu. Band indie itu kuat sekali. Ada kebetulan kakak kita ya, Painful by Kisses, ada King of Vanda, ada Gecko, how could we kan gitu. Itu berasa Mission Impossible lah. Mission Impossible. Dan akhirnya di kontak nih ada Dedi Firmansyah itu ya, orangnya baik sekali, sangat baik. Nanti saya akan baik, sangat baik orangnya. Udah gitu dia mengkontak saya, artinya menghubungi. Sabki masih ngeband nggak? Oh udah nggak ngeband aku Dad gitu. Oh kok gitu? Ya udah nggak ngeband, malas aja ngeband gitu. Oh berarti nggak ada band nih? Nggak sih. Kenapa emangnya Dad? Mau nggak gabung bandku gitu? Itu dari ya dari sana awalnya. Mau band kayak gimana? Kayak One Ok Rock gitu. Wah, kebetulan saya 1-2 lagu One Ok Rock karena itu Samurai X. Itu saya suka The Beginning, Wherever You Are. Nah, cobalah saya. Oh iya, kayaknya saya ada 2-1 lagu yang saya artinya ya being able to sing that song kan gitu. Ya, mau kalau kangguin suaraku emang gimana contoh output suaramu Sab, boleh coba deh. VN berarti. Ya VN. Coba dicoba. Ya, dicoba saat itu ya. Saat itu kan BlackBerry gitu loh. Zaman-zaman itu. Malu dah bilangnya. Saya pernah BlackBerry itu bahaya, Pak. Ngidupin bokep kelihatan di recent. Iya sih. Lucu ya hidup lagu, hidup bokep. Salah saya. Salah. Malu itu. Lanjut dulu. Atau diangkat dulu, Pak. Ya, angkat dulu. Kalau silakan. Nggak, saya belakangan aja. Ya. Oh enggak. Ini tadi. Silakan. Enggak mau? Oh enak. Oh iya dong. Wah, kopi. Spicy coffee. Iya, spicy kopi ya. Ini enak banget agingnya, infusnya. banget. Kebetulan saya juga gini ya, senang ya sama arak ya. Juga kebetulan juga enak ya buat arak juga gitu. Tapi ini salah satu arak yang awal terbentuknya Tropicaloha ini saya coba menjadi pattern daripada brand saya sendiri. Wah, ini keren nih. Ini enak nih. Ini benar-benar keren. Autentik lah. Autentik banget. Ya, asli banget. Lanjut, Blik. Yuk, gini. Sampai mana ya tadi ya? Saya juga lupa. Udah dihubungi tadi. Dihubungi oleh Dedi. Dan BlackBerry. Oh, BlackBerry ya. Bokep. Ya, zaman itu 3GP masih ya filenya. Misalkan nggak mungkin MP4 udah nggak bisa. Coba jangan. Oh iya. Dedi. Iya, Dedi. Nah, menghubungi saya lah saat itu mencoba. Akhirnya saya di-challenge, dicoba, kita melakukan bukan melakukan sih, lebih ke kita latihan di studio, mencoba test drive lah, di-challenge saya beberapa lagu daripada yang menjadi influence Alison Rock sendiri. Nah, One Ok Rock sendiri itu sekitar 7 lagu ya. Kali itu ya latihan pertama saya di-challenge, masih dapat nilai mungkin ya bagi dia 6+ mungkin, ya saya merasa wajar sih ya kan 6+. Oke, masih lagi dihubungin, tak kira ada nilainya apa gimana? Ada kayaknya ya, kayaknya dia dari ekspresi muka kalian mecangan nilai kayak itu. Saya minder sih karena jujur kan Japan atau Nippon language itu kan nggak pasti ya orang Indonesia bilang, kan ada beberapa kata-kata yang nggak hanya orang Jepang, karena orang ada badil-badilnya gitu loh. Oh gitu. Ya, ada saya badil-badil. kan mungkin di sana ada gininya. Saya sih merasa mawas diri aja sih. Kayaknya
kayaknya nih ekspresinya dari teman-teman Alisan 6+ paling 6 mungkin ya udahlah cukup gitu. Kalau dihubungi lagi kembali astungkare kalau enggak juga ya punapiang paling tidak saya pasrah pada waktu itu ya pasrah. Akhirnya dihubungi lagi disuruh pelajarin ini lagu original dari Alison Rock sendiri bikin sudah ke ada saya, itu lagu. Lirik dikasih. Wah, ini suatu bentuk apresiasi. Mungkin first impresif ya. Jadi pertama itu mungkin 6+ yang saya anggap itu mungkin bagi teman-teman ya 7 plus kan nggak tahu no saya. Akhirnya setelah itu saya udah latihan di challenge panggung. Belum diresmikan. Di challenge sekitar 2-3 panggung. Dua panggung sebagai guest star. Adalah salah satu kampus juga dan satu di mana ya di radio ya, acara radio saat itu lagi CDBS ya. Nah itu kemudian di salah satu kampus sebagai guest star. Sudah jadi guest star? Iya karena kan Alison sendiri mungkin sebelumnya udah pernah dapat momentum. Oh karena 1 tahun dengan perjalanan dari dengan 1 tahun perjalanan itu sudah bersama Aldi mungkin menuahkan atau menghasilkan hasil yang cukup baik cuman mungkin ada sinkronisasi mungkin inilah ya diskomunikasi dan lain sebagainya dan akhirnya memutuskan untuk mengganti dengan Sabda dengan saya sendiri. Oke, berarti personil yang paling lama adalah Adit dan juga Adit, Ayah dan Dedi dulu. Jadi founder kita sih sebenarnya. Oke, mungkin saya mau tanya ke Adit dan juga Ayah. Ambil ya. Bagaimana pertimbangan ketika itu menerima Sabda? Apa yang menjadi pertimbangan akhirnya Sabda sampai sekarang menjadi personil sampai hari ini? Pertimbangannya Sabda menjadi personil itu tadi semenjak dia dihubungi sama Dedi awalnya. Kan kita nih nggak kenal nih. Kita belum kenal sebelumnya. Nah, semenjak dihubungi sama Dedi, itu tadi kita kasih challenge, kita kasih dia materi. Ada challenge kayak YouTuber ya. Wah, kalau beneran challenge di panggung ya. Beneran kita kasih itu materi segala macem. Bisa nggak nih orang? Bisa nggak nih orang bawain materinya ini? Awal-awal sih kaget juga karena modelnya kita ibarat mengganti kepala. Betul, frontliner sekali ya. Jadi agak kaget juga sih awal-awalnya tuh agak sedikit beda gitu mungkin kan. Tapi lama-kelamaan masuk juga nih orang tipe suaranya, karakter suaranya. Karena dari segi face juga kan agak jadi sawah. Jadi sawah sekali sebenarnya ini Sabda ya. Ya kira setelah kita rundingin ya kita terima dia. Kalau dari Ayah sendiri? Ya sama. Oh sama ya. Pokoknya sama dia. Pikiran ya. Sama ya. Itu sebenarnya jawaban yang singkat-singkat seperti itu merepotkan MC. Iya. Apa yang akan saya tanya lagi kalau singkat-singkat seperti itu? Iya. Berarti Alison dengan yang Nippon gitu kan. Kenapa Jepang? Kenapa Jepangan? Kenapa Jav? Ya. Ya kalau udah jam itu berarti expert ya. Nah, kenapa memilih itu? Maksudnya culture itu. Culture itu. Oh, bukan. Lebih. Jepang yang datang ke kita. Oh. Anda dijajah apa gimana, Pak? Jepang yang menghampiri. Oh, gitu. Nah, gimana? Kenapa akhirnya menginginkan culture itu untuk ke dunia permusikan ini? Kembali lagi yang dibilang sama Sabda tadi sebenarnya founder kita si Dedi itu. Jadi sebenarnya awal Dedi ini orang Jepang. Jepang Jawa gitu. Jepang Jawa. Iya. Dia awalnya bikin Alison ini. Karena itu tadi karena waktu itu masanya One Ok Rock ya. One Ok Rock tuh lagi naik. Lagi naik. Terinspirasi dari One Ok Rock. Benar-benar terinspirasi dari Terinspirasi sekali. Tapi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Alison Rock tuh One Ok Rock kali no gitu misalnya. Bagaimana teman-teman menanggapi hal itu? Ya. Kalau kami sih enggak bahkan sangat proud ya karena One Ok Rock sendiri sudah bisa menjadi salah satu band Asia yang bisa menjadi representasi daripada ya kita ya. Asia kan bisa dunia sekarang, dia tour international tour ya, American tour udah Eropa kemarin. Benar-benar gimana ya? Ini musik dia itu sudah tidak lagi hanya Jepang aja. Jepang yang dia bawa itu udah kayak orang-orang siapa yang nggak tahu Wherever You Are dari One Ok Rock kan ya, Heartache dari One Ok Rock ya, dan itu sangat-sangat kalau dibilang seperti One Ok Rock, wow,
wow kan itu artinya ada Dalam tanda kutip apresiasi. duplikat atau nempel seperti itu? Kalau nempak jujur sendiri jujur ya. Kalau jaluk jeneng dari kita sih udah nggak ada yang Jepang ya. Kalau bukan. kita- ya sih. Jangan Anda. Kalau Olito Anda lahir di Tejakule. Tejakule apalagi ya. Jepangnya di mana? Ya Jepang kan udah mungkin kan gitu. Maksudnya dari segi musikalitas. Ya, Ketika ada orang mengatakan seperti itu, how? Bangga karena Wano Kerok jarang gini. Jadi kalau di segmen Jepangan, kita kan segmented nih. Yeah. Culture Jepang, ada yang buat band itu ya hanya sekedar bukan menjadi passion dia. Ya hanya mungkin ya, ini asumsi saya pribadi ya, bukan sebagai Alison Rock ya. Yeah. Asumsi saya pribadi melihat teman-teman yang membuat seperti Wano Kerok itu hanya sekedar I want to sing along, I want to sing any song of Wano Kerok gitu. Dan mungkin just try dia hanya mencoba dan tidak menjadikan minat dan bakat dia untuk tertuang dalam sebuah karya. Kalau kita enggak, kita udah suka sama Wano Kerok, udah gitu kita sampai kalau saya pribadi anak pun saya namain vokalisnya Wano Kerok. Nah, itu ada tahu sendiri kan ya. Jadi itu udah benar-benar Harapan ya? banget ya? Iya, bener banget nih. Jadi Karena saya follow Beli Sabda ini udah 2 tahun tapi baru di fallback baru-baru ini. oh iya. Nggak, aku bohong sih. Bohong nih. Enggak. Saya nggak sebenarnya seperti itu. Kalau udah temen, artinya saya punya adik nih. Adik tergabung dalam sebuah company saya. Iya. Ya adik saya yang vokalis dari projectnya dari White White Swan, Swan ya. Yang mana personilnya salah satu juga adalah the part of our progress. Sempat, ya? Ya sempat ya. Jadi saya proud sekali dengan White Swan itu. Iya. Jujur adik saya itu tahu gimana proses daripada Alison Rock sendiri gimana. Ya, jadi benar-benar struggle banget. Jadi Sugeng sendiri tahu gimana. Kalau saya temennya Sugeng, sayang sama Sugeng, artinya sayang sama saya juga. Oh gitu. Begitu. Jadi persaudaraan kami itu bukan hanya sekedar nyame itu enggak, tapi sedari kecil saya sudah benar-benar gojlok adik saya itu untuk menjadi lampaui batasanmu, lampaui batasan kakakmu. Asik. Kamu jadi orang, saya akan bangga. Bukan kamu jadi orang, saya akan jadi orang. Kalau kamu jadi sesuatu yang precious thing gitu loh, ya of course saya akan bangga. Meskipun band adik sendiri lagi naik hari ini. Nggak pernah iri? Enggak, sumpah enggak. Siapa tahu kan sirik dengan keluarga sendiri. Oh, enggak. Dulu Sugeng kruin Sabda, sekarang Sabda. Pedas. Tanya. Itu namanya mutualisme. Ya, mutualisme bener. Oke, kembali lagi ke Alison. Ya. Pernah nggak ada yang bilang ini, Alison Rock tuh personilnya wibu gitu. Pernah bau bawang banget berarti kan? Enggak lah, enggak itu kata-kata orang. Kata orang. Tapi pernah ada seperti itu. Pernah, pasti. Ini orang pasti addict. Ini pasti orang nontonnya hentai gitu. Iya. Oh, kok iya? Enggak. Gini. Jadi saya pernah punya warnet. Oh gitu. Oh iya. Saya pernah punya warnet. Dan di sana saya menampung lah wibu. Oh, menampung wibu. Menampung seorang yang addict dengan anime. Addict dengan manga. Oh. Ya saya sebagai maksudnya musisi yang membawa culture Javan. Iya. Ya paling enggak harus tahu. Harus tahu, ya. Jadi ya dengar-dengar ini saat itu trending Naruto kan, Naruto ya. Dan bisa berapa waktu nyanyi larinya kayak gini. Ya. Kaki buntun tuh justru. Ya, itu alasannya salto di panggung ya. Lasengan waktu itu. Ya. Oke. Ya itu Alison Rock sedikit biografinya ya Yes. sampai hari ini. Yes. Dan Alison Rock sendiri sudah tur kemana? Ke Banyuwangi, Ke Banyuwangi, Malang, Kediri, Jakarta. Jakarta. terus Sumbawa. Sumbawa. Paling sering sih Malang. Paling sering Malang. Tiga kali balik ya? Ya 3 kali balik. Sebentar dulu, ini bro-bro yang di sini kenapa enggak? Kita numpang sebenarnya. Nah, Coba dijelaskan. saya jujur Kenapa ini tidak terbatas? Ya. Tadi ngomongnya ke sini terus. Betul, benar-benar. Dia blocking harus suka ya. Di sini dari tadi di sini tuh nyaut Iya. biar diperhatiin. Anda introvert ya? gini. Saya sebagai fronthead ya sekarang Iya. saya bukan maksudnya ingin membuat statement atau apapun dalam hal ini, tapi officially today
we announce you all guys. Yeah. This is the part of Ellison Rock. Ellison Rock. Ya. Ada Bayu. Ada Bayu. Bayu Crips ya. Bayu KW. Ya, mungkin bisa dibilang ya. Bayu apa? Kuenya Bayu. Oh iya. Ya. Terus ada Carana. Ada Carana. Kebetulan udah tak anggap adik, jadi kakaknya sudah tak anggap kakak juga. Jadi ini benar-benar adiknya mensupport saya, kakaknya menginspirasi saya. Jadi Ive Antara. Oh, iya. Tahu tuh saya. Ya, itu. Ini adiknya Ive Antara. Carana. Sarana persembahyangan? Ya, bisa. Ya, kita jujur officially ya. Kita Officially. ya, Oh, jujur sedulunya apa ini? Taruh Dip. Oh, gitu. Ini dulu kita benar-benar tim ya di Ellison, tim. di tour pun di apa namanya beberapa stage juga benar-benar support sekali totally. Dan sekarang bukan maksud bagaimana, tapi mumpung Dev memberikan kesempatan di sini, saya announce langsung officially this is our official player. Two gitaris ini benar dua player ini benar-benar sangat berkontribusi buat Ellison, dan hari ini Kita resmikan. ya kita resmikan. Bayu dan Carana sebagai. Minum dulu. Cekan lu. Kita banyak ya, satu botol corong di air. Kasih Denani lagi. Iya. Cekan minum lu. Cheers. Ya, mantap. Woi. Tumben ya hari ini menjadi media press release hari ini. Ya, benar. Hebat deh memang. Terbaik deh memang. Verifikasi. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke ternyata baru. Untung saya tanya tadi. Kalau nggak additional terus tadi. Iya benar tuh. Oke, EP Revelation. Yes. Bagaimana perjalanannya dan apa yang dituangkan dalam lagu-lagunya? Saya dengar beberapa kalimatnya agak-agak sedikit manying. Belengi? Benar. Apa sebenarnya yang ingin diangkat dari EP Revelation? Nah, Siapa yang Karena menjelaskan? kita belum Jajo. terlalu dewasa sih. Belum terlalu dewasa, masih SD mungkin. Belum modern dulu. Belum modern. Masih emo, masih polem. Emosional kan? Emo kan? Oh, emosional. Ya, kepanjangannya emosional. Rambut gini tuh masih terbawa. Masih terbawa kan? Padahal kayak ya kan ada salah satu band You with my tears now. Padahal kan cengeng tuh dibawain dengan seperti itu. Nah, zaman-zaman itulah kenanya. Jadi sebuah suasana hati, perasaan, bentuk kecewa, rasa ingin memiliki mungkin, dan rasa ingin udahlah melupakan, ya seperti itu tertuang dalam Revelation sendiri. Kayak gitulah kurang lebih. Masih emo berarti. Emo lah. Namanya gini kan? Emo bang. Jutaan orang tidak pernah menyadari. Iya, itu dan sempat juga ada, ini sampai Ellison ini punya Instagram sendiri untuk merchandise-nya ya. Ada baju, ada bracelet, ada long sleeve. Benar. Saya kode buat dikasih. Pasti. Sampai sekarang CD EP masih ada? CDP mas, kalau fisiknya kita yang ada tanda tangan dari kita ada, terus itu mungkin nanti limited ya. Ada yang silver, ada yang gold, terus untuk yang fisiknya yang ada mungkin kira-kira lagi beberapa belas. Tapi merchandise gitu masih ada? Merchandise yang ada. Oh iya. Saya kode. Iya pasti. Ada CD yang kita tanda tangan. Datang. CD yang kita tanda tangan dilelang nggak kayak band sebelah? Ya, dia mencari kas sebenarnya. Iya. Oke, itu merchandise nanti bisa dikepoin aja di Instagram mereka di Ellison Rock ya, bisa dicek. Itu saya udah 1 minggu scroll gitu. Bahkan ada fotonya yang waktu itu di pub di Jepang. Iya benar. Kalau ada orang nanya, mungkin greget saya ini stiker bencang menempel di Jepang. Itu gimana itu? Kenapa bisa? Om Deddy kah yang menempel? Kena nih gitu. Itulah kena nih cara mungkin kena nih gitu mulu. Cuman pada realitanya adalah kita kan di Jepang sendiri banyak teman-teman yang menjadi tenaga kerja kan di sana. Teman-teman tenaga kerja yang punya maksudnya dedikasi bahwa ketika dia ke Jepang dia akan melihat all about Japan culture, dan dia melihat juga peluang secara finansial juga di sana. Akhirnya dia bilang, wah udah pada di Jepang nih semua,
Nah, kebetulan ada Ya, gitu tapi ya. itu tidak masuk audio. Oh iya, itu masuk audio. Masuk audio. Ya, apa-apa. Udah gitu dia bilang, Alisan mau ini enggak? Itu loh. Kebetulan kita lagi di Jepang nih semua. Nah, itu loyalis kita sih, orang yang benar-benar mengikuti perkembangan daripada Alison Rock sejauh ini. Mintalah. Oh, kemarin kayaknya udah tak kirimin tuh lewat ekspedisi beberapa teman yang minta di sana sekitar belasan keping sih, sama stiker dan baju juga ada tis. Nah, satunya itu benar-benar pengen aku kalau buatin kayak begini gimana gimana day manager. Oh ya boleh banget gitu loh kalau mau buatin video, mau main skate kayak mau Iya, apa. iya, benar, Ya, ada kan kayak videonya gitu. waktu itu, ya. Nah, dikirimin otomatis bentuk apresiasi dari Alison Rock sendiri. Ya udah, kita upload gitu. Kita upload dan proud lah. Ibaratnya sampai segitunya dia di Jepang udah ngelihat kota-kota yang penuh cosplayer, penuh ya kartun ya anime yang ada di sana. Betul. Figur ininya. Jadi benar-benar total banget orang-orang yang suka Jepang itu. Oke. Tapi saya penasaran, mungkin yang untuk penuh Alison ya. What's the meaning of Alison? Apakah itu pergabungan gini pemain tinju Muhammad Ali dan Mike Tyson, Alison katanya. Anaknya Pak Ali. Kira apa makna Alison? Sebenarnya Alison itu wahyu. Wahyu. Kalau Wahyu siapa ini? Ada Wahyu. kita dong apa ya? Ibaratnya wangsit Wangsit. yang diturunkan kepada kita dan Dalam kita bahasa harus Balinya menjalankan. Wang Supada namanya. Nah, benar. Oh, Alison. Jadi kita menjalankan apa yang udah didaulat sama kita, jadi kita jalankan dengan baik. Itu bahasa mana? Alison? Bahasa mana tuh? Sanskerta mungkin. Romawi kuno. Romawi kuno. Romawi lah. Romawi. Oke. Kita mungkin agak sedikit saya ingin tahu nih, bagaimana Alison sendiri menanggapi soal haters yang dimiliki? Nah, ya itu ya. Saya nih, Dit, boleh? Boleh, ya. Yang sering baca komen aja. Saya baca komen ya. Sering baca komen. Kita kan Oh, ada adminnya? Kita ada. Oh iya. Ada adminnya. Gimana? Ya, kalau kita bilang ketika ya, kita menjalankan segala sesuatu akan ada pro, begitupun juga kontra. Nah, kalau dibilang kita bermain di musik, personality dari personel ini punya karakter kan masing-masing. Ya. Nah, mungkin kalau dibilang dari personal punya track record, bisa jadi akan membawa band itu dan berikutnya dia akan menjadi haters. Oke. Nah, kan gitu. Nah, masing-masing dari kita sih sebenarnya kalau saya bertiga sih ya. Kalau saya, Ayah, Adit, itu personality nggak pernah membuat sebuah satu hal yang artinya berdampak ya pada sebuah komunitas ataupun ya personal dari orang-orang penting yang ada di scene Bali ya, indie. Tapi ya satu dari kita ini memang krusial banget, fenomenal dan kontroversi. Ya, kontroversi. Ya tiada lain tiada bukan ya mungkin yang sudah tidak ada lagi menjadi bagian daripada kita. Ya, itu benar-benar kontroversi sekali sampai saat ini, bahkan setelah saya umumkan ini kemarin dia membuat kontroversi juga. Nah, tapi tidak saya mau sebutkan inisialnya. Nah, mungkin teman-teman yang mencintai Alison Rock sendiri secara resmi saya sampaikan di sini, saya tidak lagi menggunakan, kami tidak lagi menggunakan, Alison Rock tidak lagi menggunakan bahkan tergabung dengan orang yang seperti itu gitu loh. Jadi kami sendiri ingin melepaskan diri lagi setelah memberikan beberapa kali kesempatan, walaupun dia seorang yang penting sekali ya, penting sekali di band, tapi dengan beberapa sebuah sikap dan kebiasaannya yang sangat merugikan ya. Benar ya? Ya kira-kira ya merugikan ya. Ya kita rasa akan berdampak terus-menerus ke belakang, menambah lagi haters, menambah lagi kan gitu. Tapi jujur, kalau Alison Rock sendiri dengan perjalanannya itu dianggap cepat. Dianggap cepat. Pada saat saya baru masuk itu wah, gonjang-ganjing
sangat kompetitif sih. Band Japanese saat itu banyak. Di Bali? Di Bali banyak. Tapi mohon maaf yang saya tahu cuma Ellison. Iya, syukur sih karena nongol lah gitu loh. Nongol. Karena adik Anda teman saya. Iya. Iya, bisa. Gimana Pak? Lanjut. Ya, lanjut. Jujur saat itu ada suhu saya, ada senior saya itu Rakuen. Rakuen tuh mungkin kalau di band saya yang freelance tadi itu, ya mungkin dapat sepanggung, dua kali sepanggung gitu. Rakuen ada di Japanese segmen. Udah gitu ada yang lain lah. Nah, itu jujur kita kompetitif banget nih saat masa-masa di mana saya baru berkecimpung di Japanese rock. Oke. Nah, haters itu wajar ya adanya karena kan kita nih tidak terlalu edik dengan Japan habit. Seperti cosplayer, salah satu dari kita tidak menjadi seorang yang merepresentasikan wibu itu yang ya, tadi kan kita lucu. sebut. Masa Ya kan? manggung pakai baju kaki? Ada ya. Mungkin saya nggak nonton. Belum interest. Ya. Itu kan banyak seperti itu kan, banyak seperti itu ekspresi. Nah, jadi kalau wibu sendiri, kalau dengan bentuk form dia sebagai suka dengan figur-figur anime, gitu kan, itu sah-sah aja, bagus, keren, cool banget. Tapi kan kalau kita maksudnya di band kita pakai Gundam kan lucu gitu kan, gimana caranya ribet sayap-sayap iya nggak mungkin kan ya Kamen Rider apalagi gimana mau keluar suara kan sabuk aja yang gede Pak. Ya tapi jujur saya banyak punya teman-teman saat itu yang menjadi cosplayer. Gitu. Saya benar-benar respect sekali, bagus sekali. Cosplayer itu mengekspresikan minat kecil pada saat masa lampau ya, masa-masa kecil itu. Dia suka Gundam nih, dia suka Kamen Rider, pengen berubah, pengen zaman Satria Baja Hitam kan, zaman Kamen Rider Kuga. Dia saat itu nggak bisa dia jadi Kuga. Ya udah saat gede dia jadi Kuga kan. Dia jadi Kamen Rider. Nah, dia suka Naruto nih, udah gede dia punya uang kan, udah kerja. Ya udah dia jadi Naruto, dia beli handband ya itu Konoha itu. Setiap lari gini. Ya lari gini ya udah. Ya wajar sah-sah aja. Keren cool kok. Keren Anda. Cuman Ellison sendiri kebetulan tidak tergabung dalam cosplayer. Ya cosplayer. Mungkin ya itulah. Jadi orang ini nggak total nih di Jepang. Orang ini nggak total nih sebagai representasi daripada Japan culture. Terus tidak ada yang membatasi sebenarnya di kritik itu terus Haraki. Ya hampir gitu ya. Udah hampir gitu. Cuman balik lagi kalau kita sebagai laki-laki dalam menanggapi sebuah kontra atau menanggapi sebuah haters gonna be hate kan gitu ya prinsipnya. Tapi kalau kita kenyih saat itu ya seperti ibaratnya seperti seorang itu ya kita kenyih ya kita akan menanggapi itu dengan respon marah itu ya. Tapi enggak. Jujur saya pribadi dan teman-teman personil saya ada Ayah dan Adit bahkan Bayu dan Kak Carana mensupport dengan menanggapi ditanggapi dengan kepala dingin aja, ditanggapi dengan positif tinggi. Sebentar, artinya permasalahan di Ellison Rock ini mungkin pembicaraannya intimate sekali ya. Mungkin saya menjerumus ke hal yang seperti itu. Iya, tapi nggak. Artinya problemanya datang dari intern sendiri. Exactly. Oke. Absolutely. Dan sempat juga berarti banyak orang yang mengatakan bahwasanya Ellison Rock ini kurang total terhadap Japanese culture seperti itu. Benar. Jadi kalau dibilang gitu benar Adit bilang benar banget. Kalau total di Japanese culture itu kalau tentang Jepang ya jujur tidak tentang itu aja. Tidak tentang anime itu ya and so on. Tapi tentang bagaimana Bali bisa membawa musik Japanese rock itu dengan tetap Bali tapi musik taste-nya adalah Jepang. Terus lookingnya kita nggak merenyes ya, maksudnya nggak perlente, itu perlente kenyih gitu totalitas mungkin kita pakai cosplay itu dan mungkin Anda belum saya undang diundang mungkin bukan karena ribet kita kan menyetap panggung ini gitu. Sayangnya saya susah di sana kendalanya sih. Jadi totally kami menanggapinya kami total kok, tapi dengan cara kami. Betul dengan cara sendiri. Lebih membawa ke suasana musiknya.
suasana musiknya, bahkan di lirik-liriknya pun juga disisipi kan. Tadi saya dengar, nanti karena setelah ini Alison juga akan main di penutupnya ya, jadi pantengin terus di Dev Authentic. Oke, itu soal haters dan apa namanya karya juga, ada EP juga. Soon katanya akan ada album dari Alison Rock, kita doakan bersama-sama. Tak asuswaha stungkare. Oke, mungkin kita akan menanyakan, saya minta dari seluruh personil nih, kan, biar nggak ada introvert sebelah sini. Iya. Bagaimana harapan ataupun tanggapan teman-teman dari Alison Rock tentang anak muda Bali ataupun teman-teman di Bali yang ingin memajukan culture Japan? Mungkin dari Adit, setelah itu Ayah dan seterusnya. Untuk anak muda di Bali ya, khususnya. Sebelumnya sih mungkin semenjak saya gabung sama Alison baru saya tahu apa namanya, ada komunitas di Jepangan yang sebesar ini di Bali gitu. Oh, besar ya? Besar ya, tapi karena saya lihat di gigs Alison Rock sendiri kan ada yang di Sticky, di Stiba gitu, acaranya memang intimate banget, yang khusus teman-teman yang mencintai. Di Jepangan aja. Jadi ada cosplay, ada yang macam-macam lah pokoknya. Mungkin tetap berkarya terus, jangan saling menjatuhkan lah. Jangan saling menjatuhkan. Iya, intinya jangan saling menjatuhkan. Apa yang orang suka belum tentu kita suka. Betul. Apa yang kita suka belum tentu orang lain juga suka. Iya. Itu. Jadi tetap jadi diri sendiri. Apa yang kita suka kita besarin, jangan sampai ada ketersinggungan satu sama lain. Betul sekali. Memang Menjaga sikap lebih tepatnya ya, menjaga sikap. Kita kan makin ke depan, makin apa namanya, sebagai makhluk sosial kan, manusia, kita saling menjaga perasaan satu sama lain. Iya. Lebih baik. Semakin dewasa kita, semakin besar juga masalah yang kita hadapi. Dewasa sekali. Exactly. Ya, memang saya paling kecil sih. Next, Shikamaru. Apa? Sama ya? Masa sama bro? Itu membingungkan MC loh. Saya udah dikodein loh dari tadi ini. Jujur Jepang itu apa tuh, baru pertama kali saya ikuti Jepang karena Dedi juga. Sama Dedi yang ngajakin, ya buat musik Jepang yuk. Terus dikirim lagunya. Iya. Dikirim dah sama Dedi lagunya One Correct. Oke. Asik juga, makanya saya ikut juga kan, nggak tahu komunitas Jepang kayak apa, tapi ya saya ikut aja sih. Oke, artinya Ayah sendiri sebelumnya punya band apa bagaimana? Dulu tuh Jangan salah dia. ya punya band. Oh ya. Kebetulan dah berhenti kan, sama-sama berhenti. Sama-sama punya band baru. Jadi ya, kebetulan ngajakin udah ikut sama dia. Oke. Masuk komunitas Jepang kayak gini. Baru tahu lah Jepang kayak gimana. Oke, mungkin kita lompat ke sebelah sini karena Sabda ngemeng mulu dari tadi. Ya, benar. Pendapatnya? Udah lah. Pertanyaan tadi apa? Oh my god. Terima kasih. Introvert bener tuh. Terlalu banyak melihat hentai Anda. Gimana tanggapannya? Ini beneran nih. Ketika teman-teman anak muda Bali ada Ini Jepang banget. ingin memblow up di Jepangan ini gitu. Kalau dari saya ya, Boruto. Black Clover. Darubat. Aduh, kakek Sugiono. Lanjut Pak, ngomong-ngomong dari tadi. kalau dari saya sih, kalau buat teman-teman yang memang suka yang namanya culture Jepang tuh, ya suka aja. Oh, makasih. Coba diperjelas statementnya ya, karena ini udah press release lah ini Alisa di sini. Aduh, susah ya. Oh, ini minumannya mantap nih. Iya. Mengalihkan pembicaraan. Memang itu fungsinya. Tropicaloha terbaik. 3 kali branding gratis 1 botol. Mantap ya. Giveaway ya. Mohon maaf Sada, jangan ngomong dulu ini. Kalau dari saya sih, buat teman-teman yang memang suka Jepangan itu, sukailah Hitomi Tanaka. siapa itu? Itu lanjut Pak. Iya, berpikir ya. Sukailah dia. Sukailah Jepangan itu setotalitas semana kamu suka Jepangan. Dengan sepenuh hati. Kamu suka cosplay, Silakan. jadilah cosplay. Iya. Kalau kita suka musik Jepangnya, Cintai totalitas lah. Bikinlah band. Nggak usah kita nggak perlu sih harus
pakai cosplay baru ya totalitas banget lah. Betul. Jiwanya. Ya ada kan yang Jiwanya Naruto ya, banget. Naruto banget. Banyak yang bisa Maki banget. inilah jalan ninjaku. Iya. Iya. Jadi ketika kamu suka cosplay, silakan jadi cosplayer. Cosplay Kalau ketika suka kamu musik suka Jepang, silakan. Ketika kamu suka hentai, jadilah PK. PK banyak. Nggak usah dibahas. Tolong ya. Oke, caranya mungkin pesannya cintailah Hanamura gitu bukan? Gimana? Untuk anak-anak muda Betul. yang mencintai Jepangan, Iya. maka seringlah bikin event di Jepang. Oh gitu. Dengan begitu, Alison Rock Bisa terus main. Oh, itu bisnis namanya. Bukan pesan namanya, itu bisnis namanya. di sana akan ada simbiosis mutualisme. Betul. Tidak mengisi acara mereka mendapatkan gestar yang Bagus. mumpuni. Iya. Mantap. Ini fansnya Ellison bawa gini nggak? Lightstick nggak? Yang gini? Bawa. Bisa dilihat di YouTube. Nanti dilihat di YouTube ada beberapa acara kita yang sampai light stick yang sekitar 5 meter. ya no. Mungkin 30 cm gitu ya. Sampai Alison ada. Terus si Bayu yang Bayu Ada yang gini nggak? Ada yang bawa gear nggak? Gitu? Apa mau masuk stage dulu sampai dijagain sama security. Enggak, karena Sabda punya banyak masalah. Sama dikebukin. Iya. Karena itulah karena sesuatu dan lain hal kan kayak dijaga kan karena habis terlalu banyak punya masalah. Oke, Pak. Saya enggak. Saya dicintai banyak. Oke, last question ya. Mungkin perwakilan yang menjawab ya. Ketika teman-teman Alison Rock bisa dibilang mempromosikan, bisa memblow up ataupun mengekspos budaya Jepang, ketika ada statement loh, kenapa harus membumingkan budaya Jepang sementara itu bisa menyebabkan anak-anak muda sendiri melupakan budayanya sendiri? Bagaimana tanggapan teman-teman? Ya. Jadi seperti ini sih, kalau dari saya ya, dari mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Jadi kalau Alison Rock sendiri, kenapa tidak membawa Balinese culture untuk tampil di kancah nasional bahkan internasional? Ya, kita kan segmennya lihat ada Bali, ada indie begitu, dan ada segmented seperti culture seperti itu, ada Korea kan K-pop, ada Japanese culture. Nah, kalau kita sendiri ngelihatnya how to combine. Ya, kita looking for that important thing. Jadi kita melihat sesuatu yang ini sesuatu yang bisa kalau kita collab-kan, kita bawa Bali nih. Balinya itu gimana? Mungkin dialek dari the way of singingnya, mungkin ada ke Balinya dikit, tapi menyentuh nuansa Jepangnya. Jadi saya jujur kalau dibilang Jepang banget, enggak. Bali banget juga enggak, Inggris banget juga enggak. Saya berusaha. Kalau saya pesan yang saya sampaikan dalam sebuah lagu itu selalu mencoba Balinya dapat, Jepangnya dapat. Ada lirik misalnya lirikal kita adalah English language, Englishnya dapat. Jadi kita collabkan 3 hal tersebut. Jadinya Bali itu bawa ada loh band kayak begini yang musiknya Jepang, agak vokalnya agak Bali, Inggrisnya tuh Inggris Bali, you know, Andre, ya, saya nggak expert ya, saya merasa tidak expert dalam bahasa Inggris, tapi saya mau melakukan misi tersebut, mengkolaborasikan 3 hal tersebut dalam sebuah karya seperti itu. Jadi kemarin jujur di Revelation ya banyak yang bilang Bali banget Bali banget gini. Ya itu dah maksudku. Nggak apa-apa, Pang beciri Balinya. Sing kan Inggris Bali loh. Bahasanya Bali, bahasanya Jepang. Ya saya tuh Jepang. 2000 ya you can search kayak itu biasa kan. Sebenarnya nggak menutupi kekurangan sebenarnya. Ya gitu sih kurang. Berarti intinya kita boleh mungkin mengambil budaya orang lain tapi tidak melupakan budaya sendiri. Pastinya dia. That's it. Luar biasa Alison Rock hari ini ada 2 statement yang diluncurkan. Terima kasih banyak.
Semoga kedepannya bisa membuat album, merchandise saya juga dapat. Pasti deh. Ya, kita doakan selalu yang terbaik untuk Ellison Rock, sukses selalu ke depannya. Oke, itu dia perbincangan kita hari ini bersama Ellison Rock. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel di Dev Authentic TV dan juga channel Ellison Rock juga ada ya, Ellison Rock. Ya, Ellison Rock. channel Ada dong. Official ya. Ada. Pokoknya cari aja Ellison Rock, udah ketemu dah channelnya, udah. Rock sambung. Jangan Sabda TV. Nanti juga ada kurva yang tuh nyambung ke lagu Paksa dengan Senyuman. Jangan. Oh, jangan. Nanti Sabda TV di sana. Iya. Oke, itu dia Ellison Rock. Oke, don't drink too much. Drink with that. See you soon. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Thank you. I stand in the dark night waiting for you. I have given all, I want the story. Just for second time, we'll turn back the time. Try to be strong, 'cause our life wonderful and scary all the same. Because life is struggle. Slowly visible, will never complete. You know my name, but you don't know my story. You know my life, but you don't know my real life. You know my heart, but you don't know that's full enough. You just suffer, oh, my past life. I stand in the dark night waiting for you. I have given all, I want the story. Just for second time, we'll turn back the time. Try to be strong, 'cause our life wonderful and scary all the same. Because life is struggle. Could you stay with me now? 'Cause you and I are feeling actually perfection. Living a strong conscience. Slowly visible and never complete. You know my name, but you don't know my story. You know my life, but you don't know my real life. You know my heart, but you don't know that's full enough. You just survive, oh, my past life. Oh, my past life. Oh, oh. You know my name, but you don't know my story. You know my life, but you don't know my real life. You know my name, but you don't know my story. You don't know my life, but you don't know my real life. You know my heart, but you don't know
justify. Oh, you justify. Oh, my past life. Oh, my past life. Oh.